Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baiklah, kita akan belajar program linier. Nah, karena ini masih dalam pandemi COVID-19, jadi kita akan belajar secara daring. Nah, sekarang kita persepsi dulu. Nah, program linier ini sering dipakai di masalah-masalah ekonomi. Karena konsep ekonomi kan gini, gimana caranya kita bisa untuk kalau jualan tuh modalnya sedikit mungkin dan untungnya sebesar mungkin kan, gimana cara kita untuk mengoptimalkannya. Nah, program linear itu konsepnya seperti itu, sama kayak contoh ini. Ini ada contohnya perusahaan pesiar. Dia mempunyai dua model kapal pesiar dengan waktu dan jam yang berbeda-beda untuk menyelesaikannya. Keuntungannya juga beda. Ini kalian bisa baca sendiri. Nah, intinya dia harus mikir berapa sih buat kapal model 1 dan kapal model 2-nya supaya dia bisa mengeluarkan modal yang sedikit mungkin dan mempunyai keuntungan yang sebesar mungkin. Modalnya sekecil mungkin dan untungnya sebesar mungkin, itu adalah konsep program linear. Nah, sekarang kita langsung ke materi aja. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, kita ulas dulu deh apa yang kita pelajari di kelas 10 supaya kita ingat. Kita bahas dulu sistem pertidaksamaan linear. Nah, bentuk pertidaksamaan linear itu kan ada 4 kan. Yang pertama Ax plus BY-nya lebih besar dari C. Yang kedua Ax plus BY-nya lebih kecil dari C. Yang ketiga Ax plus BY-nya lebih besar sama dengan C. Dan yang keempat Ax plus BY-nya lebih kecil sama dengan C. A, B, C, dan D-nya itu angka, dan X-nya itu variabel. Nah, kita lanjut. Sekarang ke sistem pertidaksamaan linear. Nah, 3x plus 5y sama dengan 15. Jadi, gambarnya seperti ini. Kalau dia, intinya gini, kalau dia kita ambil di bawah garis, nanti dia nilainya lebih kecil sama dengan 15. Tapi kalau kita ambil di atas garis, di bawah garis ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, kan karena sampai 3 sampai 2. Di atas garisnya tuh dari 4 ke atas. Ini dari 6 ke atas kan. Nah, kalau kita ambil di bawah garis nilainya lebih kecil dari 15, kalau di atas garis lebih besar dari 15. Nah, ini kalau di bawah garis lebih kecil sama dengan 15. Kalau di atas garis lebih besar sama dengan 15. Nah, langsung aja deh kita bagaimana cara gambarnya. Kita tahu dulu konsepnya. Jika dianya positif, jika Y-nya positif artinya di atas Y-nya itu kalau X plus B-nya lebih besar sama dengan C, daerahnya di atas. Kalau besar di atas. Kalau dia B-nya positif atau Y-nya nilai Y-nya positif, kalau dia lebih besar di atas, kalau dia lebih kecil di bawah. Tapi kalau dia Y-nya negatif, kalau dia lebih besar di bawah. Kalau dia lebih kecil di atas, jadi tinggal dibalik aja. Nah, sekarang tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6 sebagai daerah yang bersih tanpa arsiran. Jadi kalau daerah yang bersih artinya kita arsirnya itu sebaliknya. Kalau dia daerahnya di atas berarti yang kita arsir di bawah karena kita mau daerah tanpa arsiran atau daerah bersih. Nah, kita jawab, kita masukin dulu. 2x plus 3y sama dengan 6. Kalau kita masukin x-nya 0, 3y sama dengan 6 artinya y-nya 2. Kalau kita masukin y-nya 0, 2x sama dengan 6 artinya x-nya 6 dibagi 2 itu 3. Jadi titiknya 0,2 dan 3,0.
Nah, kita gambar dulu. X-nya 3, Y-nya 2. 3, Y-nya 2. Kita garis. Jadi, yang diarsir di bawah, karena ini lebih besar kan daerahnya yang di atas, yang diarsir yang di bawah. Tapi HP-nya bukan yang biru ini, tapi yang bersih yang di atas. Daerah yang punya penyelesaian. Nah, kita lanjut ke contoh lain. Tunjukkan daerah penyelesaian tidak persamaan 2x min 3y lebih besar sama dengan 6 sebagai daerah bersih tanpa arsiran. Nah, kita masukin dulu, dapatlah. Kita masukin x-nya 0, y-nya 0, dapatlah x-nya 3, y-nya min 2. Nah, x-nya 3, y-nya min 2. Nah, ini karena y-nya di bawah lebih kecil dari 0 atau negatif, maka kebalikan kan, kalau dia lebih besar daerahnya yang di bawah kebalikan. Kalau besar bawah, karena dia negatif. Karena daerah yang bawah kita aksir ke atasnya. Daerah yang perlu penyelesaian yang di bawah. Lanjut ke contoh atau lanjut ke materi lain. Sistem penyebab tidak sama linear yaitu sistem yang terdiri dari dua buah tidak sama linear atau lebih. Kalau jadi ada banyak persamaan itu sistem persamaan linear. Contoh, tentukan daerah yang benar penyelesaian dari sistem tidak sama linear. X plus Y lebih kecil sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 2, Y lebih besar sama dengan 1. Kita jawab dulu, kita masukin dulu. X plus Y sama dengan 6, kalau kita masukin X-nya 0, Y-nya 6, kalau kita masih Y-nya 0, X-nya 6. Nah, kita buat dulu 6 kita garis. Nah, karena dia lebih kecil sama dengan 6, itu kan daerahnya di bawah, yang diarsir yang di atas. Selanjutnya kita buat Y dulu deh. Kita buat Y dulu. Y-nya lebih besar sama dengan 1. Kalau Y berarti kita garisnya vertikal di sini. Di angka 1 ini kita garis di angka 1. Nah, karena dia lebih besar itu kan ke atas. Lebih besar itu kan ke atas karena dia kita aksirnya ke bawahnya. Yang diarsir sebaliknya, lebih besar kan ke atas. Yang diarsir sebaliknya ke bawah. Nah, selanjutnya X lebih besar sama dengan 2. Ini X sama dengan 2, kita garis secara horizontal. Nah, karena lebih besar, nah kalau kayak gini, yang lebih besar itu ke kanan. Yang lebih kecil itu ke kiri. Karena yang lebih besar ke kanan, maka yang diarsir ke kiri. Nah, jadi mana daerahnya? Daerah penyelesaiannya yang bersih, yang di tengah-tengah ini. Nah, ini HP-nya. Jadi himpunan penyelesaian di sini. Nah, lagi contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem tidak sama linear. 4x per 3y lebih kecil dari 12, 3x plus 4y lebih kecil dari 12, x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Nah, nanti kalau kalian cari, kita masuki ininya. Nanti dapatnya ini. Garis 4x plus 3y sama dengan 12 itu kalau kita masukin x-nya 0, y-nya 4 kan. Tapi kalau kita masuki y-nya 0, x-nya 3. Jadi titiknya x-nya 3, y-nya 4. Sebaliknya, nah, karena dia lebih kecil sama dengan 12, dia lebih kecil sama dengan 12, yang diarsir yang ke atas. Nah, selanjutnya garis 3x plus 4y. 3x plus 4y lebih kecil sama dengan 12. Jadi kalau kita masukin x-nya 0, y-nya 3. Kalau kita masukin y-nya 0, x-nya 4. Jadi titiknya x-nya 4, y-nya 3. Nah, karena dia lebih kecil, maka yang kita harus yang ke atas. Selanjutnya x lebih besar dari 0. Ini x lebih besar dari 0. Yang kita arsir yang ke bawah. Y-nya lebih besar dari 0. Yang kita arsir yang ke kiri. Jadi daerahnya yang di tengah ini. Ini DP-nya, HP-nya. Nah, lanjut. Model matematika adalah suatu rumusan dapat berupa persamaan, tidak samaan maupun fungsi yang diperoleh oleh
penafsiran seorang ketika menjelaskan suatu masalah sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Jadi ada permasalahan, saat tadi kan kita presentasinya tentang kapal pesiar kan. Jadi ada permasalahan seperti itu, nanti kita terjemahkan ke bentuk matematikanya. Sebagai contoh, Susi ingin membeli 2 jenis jeruk. Jeruk A dengan harga 6.000 per kilogramnya, dan jeruk B dengan harga 4.000 per kilogramnya. Ia menyediakan uang 50.000, sedangkan kapasitas keranjang yang ia bawa hanya 10 kg. Buatlah model matematika dari masalah ini. Nah, kita jawab. Nah, kita fokuskan ke sini. Jeruk A itu 6.000, jeruk B itu 4.000. Harganya itu atau uang yang dibawa itu 50.000. Jadi 6.000 jeruk A ditambah 4.000 jeruk B itu lebih kecil sama dengan 50.000. Atau 3x plus 2y lebih kecil sama dengan 25 kalau kita sederhanakan. Nah, sekarang ya, kita intinya misalkan dulu jeruk A-nya itu X, jeruk B-nya itu Y. Jadi 6.000 dikali berapa kilo jeruk A-nya ditambah 4.000 dikali berapa kilo jeruk B-nya, intinya atau jeruk A-nya berapa kilo, jeruk B-nya berapa kilo. Itu dikali harganya kan. Jeruk A-nya itu harganya 6.000, jeruk B-nya itu harganya 4.000. Itu harus lebih kecil sama dengan 50.000. Kenapa lebih kecil sama dengan? Karena kalau lebih besar siapa yang mau bayar? Ngutang dong kalau lebih besar dari 50.000. Jadi kan karena dia bawanya 50.000, dia boleh lebih kecil. Tahu pas 50.000. Kalau 50.000 pas kan berarti nggak ada kembaliannya. Nah, kalau kita kecilin dibagi 2.000 itu 3x plus 2y lebih kecil sama dengan 25. Nah, itu model yang pertama. Nah, selanjutnya kita garis yang ini. Keranjang dia hanya muat 10 kg. Artinya kalau muat 10 kg, jumlah jeruk A dengan jeruk B-nya itu harus lebih kecil dari 10 karena kapasitasnya cuma 10. Dan dia X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Kenapa? Kenapa kalau selesai ini X lebih besar dari 0, Y sama dengan 0? Karena kalau dia nggak beli kan 0. Kalau dia beli berarti lebih besar dari 0. Kalau negatif berarti dia apa? Kan nggak ada. Masa dia naruh jeruknya di toko, jadi dia harus lebih besar sama dengan 0. Kalau 0 berarti dia tidak beli jeruk itu. Kalau lebih besar ya berapa kilo dia beli jeruk itu. Ini ya, jadi kalau misal kayak gini, X nya lebih besar dari 0, Y nya lebih besar dari 0. Nah, contoh lagi, sebuah biro transportasi menyediakan tidak lebih dari 100 mobil yang terdiri dari 2 jenis untuk mengangkut penumpang sebanyak 500 orang. Mobil jenis A-nya dan B itu, mobil A itu 4 orang, jadi dia cuma 2 baris mobilnya. Sama sopir jadi 5 kan. Kalau 2 baris kan cuma 5 kapasitasnya karena sopirnya 1, jadi ada 4 yang bisa naik. Nah, mobil jenis B itu mobil 3 baris. Jadi mobil A ini mobil apa? Mobil Ayla kan istilahnya. Kalau mobil B ini mobil Avanza kan, dia bisa muat 7. Dikurangi supir jadi tinggal 6 orang. Nah, sekarang kita tentukan model matematikanya. Yang pertama, itu tidak lebih dari 100 mobil kan. Berarti biro ini tidak lebih dari 100 mobil. Artinya mobil kita tentukan dulu deh, mobil A, mobil Ayla. Mobil Aylanya itu X dan mobil B-nya, mobil Avanza-nya itu Y. Jadi X ditambah Y lebih kecil sama dengan 100. Ya, X tambah Y-nya lebih kecil dari 100 karena mobilnya ada lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 mau minjam mobil siapa? Jadi mobilnya tidak lebih dari 100 atau pas 100.
Nah, selanjutnya, nah, mobil jenis A, mobil jenis B, itu mobil jenis A 6 orang, mobil jenis B 6 orang. Mobil jenis A-nya 4 orang, mobil jenis B-nya 6 orang. Jadi 4 orang yang masuk ke berapa mobil A-nya ditambah 6 orang yang masuk ke mobil B-nya itu harus lebih kecil sama dengan 500 kan? Karena orangnya kan 500, kalau lebih dari 500 siapa dong yang nambah? Orang lain mau masuk? Kan enggak, kan kapasitasnya kan penumpangnya cuma 500 kan. Kalau lebih kecil dari 500 artinya ada yang nggak ikut. Kalau kalau lebih besar siapa dong yang nambah? Itu kan artinya dia harus lebih kecil sama dengan 500. Nah, ingat kalau kayak gini X lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0 ya. Karena kan ada barangnya, ada mobilnya tuh mobilnya ya ada mobil A dengan mobil B, ada mobil Ayla, mobil Avanza kan. Nah, kalau mobilnya itu lebih kecil dari 0, mobilnya di mana dong? Nggak ada mobil, bukan lagi nggak ada, kalau nggak ada 0. Kalau negatif apa? Artinya apa kan? Nggak ada artinya, jadi dia lebih besar sama dengan 0. Nah, ini garisnya telat. Garisnya telat muncul. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi objektif. Fungsi objektif atau fungsi sasaran adalah fungsi tujuan adalah fungsi yang berbentuk f x, y sama dengan ax plus b y yang akan ditentukan nilai optimumnya, nilai maksimum atau minimum untuk x y yang memenuhi syarat tertentu. Artinya kita mau cari, kayak tadi kan mau cari untung sebanyak-banyaknya, atau mungkin ada penjual yang aneh dan ingin cari untung sekecil-kecilnya kalau karena dia mau ibadah, mungkin juga. Jadi kita mau cari nilai maksimum atau minimum. Contoh, seorang pedagang akan membeli sendal dan sepatu. Dia ini penjual sendal dan sepatu. Dia mau ini dulu, mau kulak dulu istilahnya apa? mau beli ini dulu, mau drop dulu barang-barangnya untuk dia dijual. Harga sepasang sandalnya itu 15.000 dan sepatunya itu 30.000. Ini harga dia belinya ya, harga dia kulaknya. Modalnya dia tuh ada modal tuh 600.000. Terus kiosnya ini yang ada di bawah Ampera itu hanya cukup menampung 30 pasang sendal dan sepatu. Artinya sendal dan sepatunya itu nggak bisa lebih dari 30. Kalau lebih 30 nggak ada tempat untuk naruhnya. Nah, terus dia tuh biasa jual untung sandalnya tuh 4.000. Terus untung sepatunya tuh dia biasa 5.000. Nah, dengan keadaan ini pedagang tersebut ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Berarti pedagangnya normal ya, dia ingin untung sebesar-besarnya. Jadi tentukan model matematika tersebut lengkap dengan fungsi objektif yang menyatakan keuntungan pedagang tersebut. Nah, kita buat sandalnya X, sepatunya Y. Model matematika tadi 15.000 kan sandalnya dibeli 15.000 X, terus sepatunya 30.000 tambah 30.000 Y itu kurang dari 600.000 karena uangnya cuma 600.000. Atau kalau kita kecilin dibagi 15.000, X tambah 2Y itu lebih kecil dari 40. Terus jumlah pasang sandalnya itu hanya 30. Jadi X plus Y-nya lebih kecil sama dengan 30. Selanjutnya, seperti biasa, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Fungsi objektifnya itu yang untung tadi, 4.000X tambah 5.000Y. 4.000 itu untuk untung sandal dan 5.000 untuk untung sepatu. Jadi kita sudah dapat modelnya. Sekarang sekarang untungnya tuh tergantung pada nilai ini, nilai X dengan Y-nya. Berapa X dan berapa Y-nya, atau berapa sandal dan berapa sepatu yang harus dia beli supaya jumlahnya tuh nggak lebih dari 600.000 dan untungnya tuh sebanyak-banyaknya. Jadi berapa belinya.
Apa dia beli sandal semuanya 30, atau beli sepatunya 30, atau sandalnya 15, sepatunya 15, atau angkanya berapa lah, biar dia duitnya, uangnya tuh cukup 600.000 dan modalnya tuh sebanyak-banyaknya yang bisa dia dapatkan. Dan kita lain, kita belum lah untuk nyari nilainya. Kita masih ke model matematika dulu ya. Nanti kita belajar untuk mencari nilai optimum maksimumnya. Sekarang kita masih belajar gimana cara modelingnya dulu. Nah, seorang pasien diharuskan mengonsumsi vitamin A paling sedikit 1000 mg dan vitamin C paling sedikit 1200 mg tiap hari. Tersedia dua jenis kapsul. Kapsul jenis 1 mengandung 50 gram vitamin A dan 75 gram vitamin C. Kapsul jenis 2 mengandung 60 mg vitamin A dan 50 mg vitamin C. Jika harga satu butir kapsul jenis 1 dan jenis 2 masing-masing 8.000 dan 6.000, maka tentukan model matematika dalam masalah ini. Ingat, kita masih hanya cari model matematikanya. Nanti kita cari nilai optimum maksimumnya. Sekarang kita belajar modelnya dulu. Gimana cara modelnya dulu? Nah, misal banyak kapsul jenis 1 itu X, kapsul jenis 2 Y, maka model matematika dalam masalah ini adalah 50X plus 60Y lebih besar sama dengan 1000. Kenapa ini? Kenapa 50X plus 60Y lebih besar sama dengan 1000? Karena ini, yang di kapsul jenis 1 kan vitamin A-nya 50. Dan kapsul jenis 2-nya vitamin A-nya 60 kan. Jadi vitamin A-nya itu ada 50 dengan 60. Ya kan? Vitamin A. Yang ini itu yang istilahnya yang ini 750X plus 60Y. Lebih besar dari 1000 itu vitamin A. Sedangkan yang 75X plus 50Y lebih besar sama dengan 1250 itu vitamin B. Karena X-nya itu kan kapsul 1, Y-nya kapsul 2. Nah, yang kapsul yang vitamin A tuh di kapsul 1 50, di kapsul 2 60. Vitamin B di kapsul A 75, di kapsul B 50. Nah, pasien itu harus butuh 1000 mg vitamin A. Artinya dia vitamin A ini harus lebih besar sama dengan 1000 kan, karena dia paling sedikit 1000. Jadi dia nggak boleh kurang dari 1000 mg vitamin A-nya. Kalau dia kurang, dia akan ada masalah dalam ini penyakitnya. Tapi kalau dia lebih, asal itu nggak overdosis, nggak apa. Nah, kalau vitamin C-nya dia butuh 1250. Entah kalau kita kecilin itu, ini dibagi 10, jadi 5X plus 6Y lebih besar dari 100. Yang ini kita dibagi 25, nantinya 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 50. Ingat, X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Nah, sekarang fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kan harganya kapsul satunya itu 8.000, kapsul 2-nya itu 6.000. Jadi, Fx, Y 8000X tambah 6000Y. Nah, sekarang kita baru mau cari nilai optimumnya, atau kalau jualan tadi keuntungan sebesar-besarnya dulu. Atau kalau obat tadi ya sehemat-hematnya lah. Kalau ini kalau kita beli obat tadi kan kita supaya kita bisa memenuhi kebutuhan dan sehemat-hematnya kan. Kalau jualan itu kan untung sebanyak-banyaknya, tapi kalau kita mau beli kan kita mau dapat barang banyak tapi modal yang kita keluar itu sehemat-hematnya kan. Nah, cara nyarinya itu dengan uji titik potong, uji titik pojok, atau dengan garis lidik. Jadi ada dua cara. Langsung saja kita ke contohnya. Yang pertama, seorang pedagang akan membeli sandal dan sepatu yang tadi ini kan. Ini yang tadi kan, ini yang tadi kita pedagang tadi, kita cari lagi, kita kan sudah dapat tadi kan. Tadi kita sudah nyari, kita sudah dapat fungsinya ini. X plus 2Y itu lebih kecil dari 40, X plus Y itu lebih kecil sama dengan 30, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0.
fungsi objektifnya 4000x plus 5000y. Nah, sekarang kita buat grafiknya dulu. Ini 30, 20, 40. Kita masukin tabel yang kayak tadi ya, kayak di contoh tadi kita masukin tabel. Kalau ini kan, kalau yang pertama kalau kita masukin x-nya 0 kan y-nya 20. Kalau kita masukin y-nya 0 kan x-nya 40. Yang gambar garis kedua ini karena sama-sama x plus y, jadi mereka sama-sama 30 kan. Nah, sekarang x plus 2 y lebih kecil dari 40, lebih kecil artinya daerahnya di bawah. Daerahnya di bawah, tapi karena ini yang diarsirnya di atas kan, daerahnya di bawah, diarsirnya di atas. Ini juga lebih kecil. Ini juga lebih kecil, yang diarsir yang di atas. Nah, x-nya lebih besar dari 0, yang diarsir ke kiri. Y-nya lebih besar dari 0, yang diarsir ke bawah. Jadi daerah penyelesaiannya yang di tengah ini. Nah, ini nanti kalau kalian gambarnya dengan sekarang tepat, jadi gambarnya harus pakai penggaris. Kalau nggak pakai penggaris nggak tepat kalian. Nanti akan ada titik temu potong antara garis yang pertama dengan kedua. Nah, titik temu potong ini nanti akan jadi salah satu titik kita. Jadi titik uji kita. Nanti garis titik potong ini akan jadi salah satu titik uji kita. 20 dan 10 artinya titik uji kita salah satunya adalah 20 sendal, 10 sepatu yang mau dibeli itu. Ini salah satunya, salah satu opsi ya. Intinya titik potong ini salah satu opsi berapa banyak kita beli sendal dan sepatunya. Di sini titik potongnya dapat 20 dan 10. Nah, sekarang kita masuk. Kalau kita nggak beli semuanya kan berarti 0. Nggak mungkin kan kita nggak beli semuanya. Ya, nggak baik kalau dia penjualnya lupa. Nggak jadi jualan sepatu atau jualan sendal. Jadi dia nggak beli semuanya. Jadi ya 0 dia fungsinya. Dan sedangkan kalau dia beli 30 sandal nih. Jadi dia belikan sandal semua 30. Sejumlah kapasitasnya dan Y-nya 0. Jadi dia 120. Karena 4 kali 30 120 ribu kan, sepatunya nggak ada, dia nggak beli. Nah, yang tadi nih, yang titik potong tadi 20 sandal 10 sepatu, itu dia modalnya 130. Nah, sedangkan atau dia nggak beli sandal terus beli sepatunya semua 20, jadi dia dapatnya 100 ribu. Nah, baru muncul gitu. Sekarang nilai optimum versus objektif. Kalau tadi maksimum kan tadi kita dapat 130 ribu kan. Nah, sekarang nilai optimum. Nah, ini ada fungsi Z sama dengan 5x plus 3y. Syaratnya x plus y lebih besar dari 4, x plus 3y lebih besar sama dengan 6, dan x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Kita masukin titik uji. X, y ini nanti kan jadi 6,0, 3,1, dan 0,4. Jadi nilai maksimum fungsi Z-nya nanti itu 12. Yang dicapai di titik 0,4. Ini nilai minimumnya 12, tapi kalau nilai maksimumnya 30. Kalau maksimum kan tadi yang di paling besar ya kita cari. Kalau minimum ya kita cari yang paling kecil saja. Nah, sekarang kalau kita cari nilai maksimum,
Kita lihat garis X plus 3Y nya sama dengan 0, dan 3,1. Ya, kita lihat ini, kita garis-garis dulu. Nah ini, kita buat titik-titik potongnya. Maksimumnya di Y sama dengan X plus 1, karena kalau di sini kan negatif kan. Jadi kita buat maksimumnya. Ini yang paling, kan garis dipotongnya ini kan. Yang paling besar di sini, yang paling tinggi dan paling ke kanan. Nah kita juga bisa kita masukin garis yang ini juga, kalau aja yang ini X plus Y sama dengan 7. Jadi nanti diperoleh X13, dan ini kita substitusi Y X plus 1 dengan X plus Y sama 7, kita eliminasi substitusi, nanti dapatnya X nya 3 dan Y nya 4. Kalau kita dapat X nya 3 Y nya 4, maka kita tinggal masukin aja ke fungsinya X plus 3Y, jadi X nya 3, Y nya 3 kali 4 sama dengan 15, jadi nilai maksimumnya itu 15. Nah, selanjutnya ada beberapa soal, beberapa latihan. Kalau kurang ngerti bisa ditanyakan sambil latihan soalnya. Link untuk download soalnya ada di deskripsi video di bawah ini. Dan mungkin sekian saja penjelasan dari Bapak. Jangan lupa like dan subscribe dan kasih komentar. Bapak akhiri, selamat pagi dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye bye.